dapat info ya. Yes. Ditekan karena itu kalau lu nggak mau terima Gibran, lu juga gak bakal jadi capres karena udah lebih 70 tahun. Oh, jadi saling menekan ya, Bang? Iya begitu. Jadi kok begini aja nggak dipahami gitu loh. Terima semua. Jadi semua ini udah jadi ABG. Apa tuh, Bang? Anak buah Gibran. Halo guys, balik lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Nah, kali ini bintang tamunya, aduh, kayaknya di dunia aktivis dan di dunia perpolitikan ini mbahnya inilah. Ini suhu saya ini. Dan sekarang sepupu pula lagi, Bang Egy Sujana. Halo, makasih Kamel. Apa kabar, Abang? Baik, alhamdulillah. Abang, aku mau cerita sedikit ya. Iya. Tentang mau tanya-tanya juga gimana abang itu kok bisa tertarik awal mulanya nih, Bang, dari mahasiswa kan? Iya, dari sejak mahasiswa. Dan jadi vokal banget gitu. Bagaimana ceritanya? Kita awal mulanya masih sebut dulu deh, Bang, sampai ke pertanyaan yang dahsyat nanti. Iya, iya. Tahun 74 saya masih kelas 2 SMP. Tapi sudah ikut demo Malari. Jadi saya inspirasinya dalam soal demonstrasi Bang Hariman Siregar. Oh, Hariman Siregar. Dia idola kita lah waktu itu dalam konteks gerakan-gerakan. Jadi kemudian berlanjut tahun 1979. Saya ikut gerakan dalam menolak si Daud Yusuf gitu, yang NKK apa gitu, yang kemudian menjadi target atau diburon pada waktu itu. Apa ini buron? Nah, iya. Nah, kemudian baru masuk kuliah. Ini kan cerita sejarah. Iya dong. Motivasinya. Jadi saya melihat ketika masuk mahasiswa saya langsung aktif di HMI. HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu membuat satu perubahan cara berpikir. Karena di dalam konteks perkaderannya HMI sangat mengkondisikan Indonesia dan mahasiswa dan Islam. Makanya Himpunan Mahasiswa Islam. Indonesia yang dimaksud negara kita kan. Mahasiswanya ya kita. Islam sebagai ideologi ajaran agama kita. Nah, itu mampu dipadu jadi satu oleh HMI menjadi satu pemandangan yang baik sekali untuk kemajuan bangsa. Tidak bermaksud klaim ya. Tapi di setiap era dalam pengertian rezim, baik Soeharto, ya, kemudian jangankan Soeharto, zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, ya, Megawati, kemudian Gus Dur dulu ya, kemudian SBY sampai ke Jokowi, itu pasti ada kader HMI jadi menteri. Wah. Pasti ada. Dan juga anggota DPR apalagi. Berarti pengkaderannya jalan ya? Ya, sampai hari ini. Oleh karena itu, hal yang mendasar di dalam konteks perkaderan tidak bermaksud membangga-banggakan HMI berhasil. Termasuk yang sekarang ini Anies Baswedan. Iya, saya mau bilang gitu. Sebenarnya penambang ini PMI, berarti iya, HMI dan PMI sama ya, Bang? Dari PKB. Iya. Luar biasa. Anies dan Caimin tadi, HMI dan PMI. Masya Allah, top banget itu. Dan juga satu filosofis di belakangnya adalah bisa juga gabungan antara Muhammadiyah dan NU yang selama ini kurang bersahabat, tidak sejalan paling tidak. Sekarang sejalan luar biasa. Yang paling terbaik waktu kemarin di mana ya? Khotib Jumatnya Anies, imamnya Caimin, itu kan luar biasa. Tidak pernah ada presiden bisa khotbah Jumat. Insya Allah. Tidak ada. Terus Anies udah bisa Allah maafin lagi. Udah bisa. Masya Allah, kawin ya, Bang. Bisa ikutin cara-cara NU lah ya. Nah, itulah satu bentuk perkaderan yang terbentuk dengan kondisional objektifnya melahirkan satu kader-kader yang militan,
terutama cerdas dan berani. Jadi istilah kita CBM, cerdas, berani, militan. Kepikir nggak Bang tiba-tiba bisa bersatu begini? Enggak, karena tidak bermaksud kita tidak bisa memprediksi ya. Karena variabel politik itu hitungan detik bisa berubah. Ya Surya Paloh misalnya, kenapa ujuk-ujuk milih Anies, padahal Anies nggak disukai sama Jokowi misalnya, kita terang-terangan kan, sampai pengorbanannya luar biasa. Nah itu kan juga tiba-tiba Caimin dijadiin wapres, juga nggak ada perhitungan dan hitungan lain, juga terpental AHY demikian rupa. Itu kan juga satu peristiwa yang nggak ada yang rekayasa, tapi proses takdirnya terjadi begitu. Nah cuma yang mesti kita pegang dalam politik itu satu, yang utama, jangan cari makan di politik. Nggak boleh ya Bang, harus punya bisnis, harus sudah selesai dengan dirinya lah gitu ya. Iya betul, karena pasti nanti jadi oportunis dan bisa disuap. Dan itu berbahaya, karena suapnya nggak tanggung-tanggung, miliaran, bahkan bisa sampai nilai triliun kalau untuk kapasitas presiden ya. Nah ini yang harus dicermati oleh seluruh aktivis, jangan cari makan di politik. Jangan cari makan di politik. Nah, tapi idealisme kita jadi terjaga gitu. Sebab kalau cari makan di politik, ikut sana nanti, kayak sekarang aja tidak bermaksud menghina siapapun ya. Orang yang belum pantas pun kelasnya bocil, bocah cilik bisa jadi juga. Ya sekarang ya Pak. Iya kan nggak boleh menurut undang-undang. Karena frasa di dalam konteks hukum, MK itu tidak boleh membuat frasa. Diatur dalam undang-undang yang ada umur 40 tahun. Itu kan titik itu. Tapi dibikin koma oleh MK, perbuatan dari Usman terutama, menjadi ada tambahan frasa. Dan nanti kalau ada curang pemilu kan larinya kemana? Iya. Ke MK lagi. Iya. Sementara MK seperti ini. Iya, nggak bisa. Udah kepercayaan publik berkurang ya. Kritik juga saya sama Jimli, tidak mengurangi hormat, dia juga sahabat saya. Kenapa putusannya banci seperti ini gitu loh? Kan begini teori ya. Dia bilang tidak bisa menilai putusan. MK tidak bisa. Tetapi dia mau menjadi hakim dalam pengertian untuk nyelesain masalah ini. Pertanyaannya, masalah apa yang dia mau persoalkan? Kan karena si Usman memutuskan kayak begini, kok nggak bisa nilai putusannya coba? Kan harusnya satu kesatuan, putusannya nggak benar, maka hasil putusannya itu yang berupa memberikan peluang kepada Gibran sebagai cawapres juga nggak bisa. Iya dong, masa dipisah-pisah? Iya. Nggak logik itu secara ilmu hukum. Dan menurut teori, saya punya teori. Profesor saya ini karena punya teori, bukan kum atau administrasi itu aja. Teori saya namanya OS Jubedil. OS itu singkatan dari objektif, sistematis, toleran. Baru bersikap jubedil, jujur, benar, adil. Nah, mekanisme berpikir ilmiah, tawaran gagasan saya masuklah dengan kriteria OS. Orang itu harus berpikirnya objektif, sistematis, dan toleran. Adinda Kamel punya pendapat, mungkin bertentangan dengan saya. Tapi karena menerangkannya objektif, objektif itu artinya tidak memihak, lawannya subjektif, kemudian menerangkannya urutan demi urutannya jelas, sistematis, maka saya toleran dong. Iya, masuk akal ya kan? Ini benar. Ya, ini benar. Ya. Tapi kalau si Fulan itu walaupun senior kita, tapi tidak objektif, maka nggak bisa diterima. Apalagi terus nggak sistematis. Contoh, tidak mengurangi hormat ya. Prabowo senior, sangat ngerti, orang yang berpendidikan, orang yang punya wibawa luar biasa, jenderal. Juga ketua-ketua partai. Golkar. Iya, yang besar-besar. Yang besar-besar PAN. Ada Profesor Yusril juga PBB. Coba. Kok nerima bocil gitu loh? Itu akalnya di mana gitu? Yang jelas-jelas sudah bertentangan dengan hukum.
Ini argumentasi. Jadi jangan kalau kita beda terus dilaporin polisi, ya bahas aja. Argumentasinya nggak benar. Katanya negara Konoha, Bang. Terinspirasi dari Saya ingin menerangkan teori objektivitas itu. Iya. Artinya di sini para tokoh tadi itu tidak objektif. Iya, iya. Dia subjektif. Dia demi kepentingannya. Gitu loh. Betul. Katanya ada yang ini Bang, di Sandra karena kasusnya. Iya, yang saya pahami di Sandra itu bukan kasus saja. Hmm. Kepada Prabowo yang saya pahami, karena ada yang mengusulkan ya dari kalangan mahasiswa juga atau masyarakat kepada MK batas umur presiden nggak boleh lebih dari 70 tahun. Nah, jadi Prabowo menurut info ya, Yes. ditekan karena itu kalau lu nggak mau terima Gibran, lu juga gak bakal jadi capres karena udah lebih 70 tahun. Oh, jadi saling menekan ya, Bang. Iya begitu. Jadi bukan ketidakpedean seorang. bukan. Nah, Karena Bang lebih kenal nih. ya, oleh karena itu saya kenal bener. Katanya nggak pede pasang ini netizen ya Bang, bukan saya. Pasang Juga spanduk dari di mana-mana. segi apa ya akhlak ya. Kok berani ngomong tenang aja Prabowo, saya ada di sini. Emangnya siapa dia itu gitu? Tapi Pak Pakai Prabowo objektif ya, pakai objektif. Ketawa-tawa aja, happy-happy aja Bang Ini begitu. yang rekam siapa namanya? Hah? Hari. Hari. Nah, kenapa kita nggak bisa ngusulin Hari jadi cawapres? Sama Karena- gantengnya sama. Karena objektivitasnya si Hari bukan anak presiden. Oh iya. Gitu dong, teori berpikir. Betul. Gibran enak aja lolos. Karena apa? Anak presiden itu yang disebut nepotisme. Nepotisme. Kok begini aja nggak dipahami gitu loh? Terima semua. Jadi semua ini udah jadi ABG. Apa tuh Bang? Anak buah Gibran. Iya. Ya lu nggak suka ya nggak apa-apa. Bantah aja logika saya. Apa salah? Ya, jangan terus macam-macam. Saya tidak menghina siapapun ya. Cuma Bang, saya sambil lagi minum ya Bang, kita ya, sambil santai. kita lagi bicara tentang teori saya tadi. Sehingga karena dia tidak Yes. tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran, maka dia tidak bisa bersikap jubedil. Yes. Nggak mungkin dia jujur sama dirinya. Nggak mungkin dong jujur si Fulan ngomong, "Bos, karena saya ada kepentingan sangat." Nggak mungkin. Putusan Jadi yang munafik jatuhnya semuanya gitu. putusan MK berarti banci menurut Abang. Ya. Oke. Terus tetap nggak berlayar nih Bang perahunya Saya gitu. tidak tahu yang terakhir ini, saya tidak tahu. Eh. Saya nggak ngikutin, udah males ya. Males ya. Logikanya udah sangat menghina intelektual kita gitu. Itu. DPR apa bersidang nggak menurut? Udah bersidang saya dengar katanya. Oke. Dengan waktu yang secepatnya. Oke. Kan itu nggak mungkin kalau nggak pesan. Betul. Jadi saya mikir gimana nanti kalau Anda berhasil jadi DPR, kita berjuang yang benar sini. Ya Bang. Karena saya Jangan lupa ya pilih Abang. Pak di mana Bang? pilih Kamel. Oh, Saya ingat dia wilayah Bogor dan Cianjur. Iya. Nah, walaupun garis itu saya tahu, saya lihat. Iya, gue tahu Abang. Ya tahu loh. Gimana Kamel kan terkenal juga. Masya Allah. Abang lebih terkenal. Tapi mana Bang? Izin. Saya Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Oh, Banyuwangi, siap. PKS, Dapil 3 Jatim. Dapil 3-nya sama ya? Sama. Nah Bang, maka di sini saya belajar banyak tentang politik. Dulu kita berseberangan, ternyata kita bersama. Allah. Jadi memang nggak boleh yang namanya saling menghujat-hujat yang luar biasa gitu ya. Karena politik itu dinamis banget. Ya, kata kuncinya tidak bermaksud promosi teori saya. Yes. Tadi bicara berpikir objektif. Kalau objektif nggak bakal keliru. Nggak bakal keliru. Nggak bakal keliru. Aman-aman aja ya Bang. Iya, karena dia objektif. Sesuai objek yang kita bahas. Kan masa baju berubah-berubah? Ya enggak lah. Kategorinya di objektivitas. Justru yang berubah-berubah itu sekarang keras, nelpuk, kemudian besok lembek. Ah, itu subjektif. Pasti ada kepentingan. Contoh kepentingan lagi nih, saya menarik nih, ada satu yang pernah di partai saya juga, ya, Bang. ya Fahri Hamzah misalnya, ya itu kan kerasnya kurang apa, 2019 saya masih marah-marahin Jokowi terus, kan? Sekarang gabung ke sana. Iya. Jadi dulu ngomong gitu apa objektivitasnya gitu, dan sekarang ngomong ikut dukung apa objektivitasnya juga, kecuali kepentingan. Ya, PSI juga, padahal partai anak muda, pasti kepentingan. Kenapa bocil juga kok jadi ketua umum dalam waktu 2 hari? Ketua umum partai. Iya. Dan balihonya di mana-mana. Masya Allah, yang sudah dibiayai dengan luar biasa.
punya uang dari mana orang-orang seperti itu? Cuman saya lihat Banyak bang di rekeningnya bang. laporan iya Gibran punya 26 miliar. Dari mana sih? Kita udah ngekek kerja gitu. Udah keluar masuk penjara. Masa gara-gara martabak aja bisa jadi segitu? Enggak, gini negeri kita. Konoha. Nah, bukan Konoha lagi. Si Melekete. Debus si Melekete. Susah gitu. Abang itu vokal banget. Nggak takut bang sekarang vokal lagi? Bukan soal takut nggak takut. Makanya tadi karena cari makan kita tidak di politik, kita nggak tergantung idealis ya kita bisa bangun objektivitas ini. Yes. Jadi sekelas apapun Anda, jenderal sekalipun, profesor, doktor, kalau Anda tidak objektif, Anda masih cari makan di politik, nggak mungkin Anda istiqomah. Nggak mungkin tegak lurus. Ada orang ngomong jenderal tegak lurus pada pemerintah, nggak bener lagi. Tegak lurus itu hanya kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dan kepada substansinya namanya Allah. Betul. Itulah yang kalau dia beriman. Betul. Kalau dia nggak beriman ya kepada imannya siapa dia, gitu. Jadi kita tidak mempersoalkan dia imannya apa, tapi tegak lurus kita itu harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia sumber nilai Tuhan yang maha adil. Maka kalau kita bertegak lurus kepadanya, pasti kita juga bisa berlaku adil gitu. Karena dia maha adil. Sekarang abang kulihat lagi warawiri pengadilan nih bang. Iya. Ceritain dikit dong nih bang warawirinya. Itu tadi nih, vokalnya masih nggak hilang-hilang semangat dan hebat loh. Saya 2 tahun lalu, tahun 2021, sebelum ada soal ijazah palsu, saya sudah gugat Jokowi. Kan ada yang pernah dipenjara loh bang, apa nggak? Nah, itu tadi bahasanya. Ada, itu untuk ijazah palsu. Tapi yang tahun 2021, saya menggugat 2. 1 presiden, 2 DPR. Ya. Kenapa presiden saya gugat? Karena disfungsional terhadap peran tugas pokok dari presiden. Saya kira Jokowi dan juga DPR sekarang tidak mampu membedakan antara fungsi dan peran. Ya. Fungsi presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 ada 4. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi Adinda ini artinya nggak boleh terluka sedikit pun. Atau yang sama dengan dia jadi TKI, TKW, nggak boleh ada yang ganggu dia. Karena harus dijaga tumpah darah seluruh Indonesia. Yang kedua, amanat undang-undang. Amanat undang dasar. Yang kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Artinya tidak boleh ada yang miskin. Minimal kesejahteraan yang paling mendasar tuh punya. Apa? Pendidikannya, perumahannya, kesehatannya, dan lapangan kerja. Ini pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan itu kesejahteraan dasar bagi seluruh rakyat. Nah, Anda tahu, jangankan Indonesia yang lain, ibu kota kita ini yang udah dipindahin ke IKN sana. Anda tahu nggak? 3 tahun terakhir ini. Lapar bang? Bukan. Di Jakarta orang itu rumahnya nggak banyak yang punya. Sebanyak 46% masih ngontrak. Masih ngontrak. Terus bukan tanah pribadi. Betul. Tapi sisi lain ironisnya, Sinarmas punya sampai jutaan hektar. Ini kan yang dipakai IKN itu kan tanahnya Sinarmas, bukan kita kan semua tahu. Bukan tanah Pak Prabowo. Prabowo juga, juga. Dibelinya mahal lagi. Ya. Bahkan teman saya yang jadi pengusaha ke sana itu untuk DP membangun itu mesti bayar 50 miliar. Dan bayarnya ke siapapun nggak jelas. Itu boleh dicerita, ini ada. Saya punya data-data kuat tentang itu. Nah, itu kan tidak mensejahterakan umum. Apalagi Adinda ya, suka pakai emas dong. Ya, ini mahal punya ini berlian. Maksud saya begini, 1 gram berapa? 1 gram berapa sekarang? 1 juta katanya bang, dia tukang emas. Itu. Mama atau biasa. Baru dinikahi. Ya baru nikah, mahar. Bayangkan 1 gram 1 juta. Kalau 1 ton berapa juta tuh? Berapa uangnya itu?
1 ton itu kan berarti 1 juta gram. Jadi 1 juta kali 1 juta, 1 triliun. Bayangkan sejak 1962, Freeport kita dikuasai oleh Amerika. Coba bayangkan logikanya itu. Berapa juta ton kita emas sudah disedot. Dan berapa yang untuk Indonesia? Tuh, sedikit. Katanya udah agak tambah sekarang, Bang. Tambah dari mana? Oh, belum. Yang ada penipuan. Saya berani ngomong gini, mari adu argumentasi. Tentang dispestasi itu. 51%. Kenapa saya berani katakan ini nggak benar? Karena masih ada 2 serius menurut ilmu hukum. Namanya unbinding. Ya, belum bisa difinalkan. Yaitu 2 hal penting. 1, pengelolaan. Kedua, pengawasan dalam konteks perusahaan itu masih kepada Freeport, Amerika itu sendiri. Apa Anda kira Freeport yang ngawasi adalah pemerintah Indonesia? Yang mengelola pemerintah Indonesia kan enggak, masih Freeport di sana. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud membuat cerita yang tidak benar. Mari kita adu argumentasi, adu data. Yang benar untuk ini, benar nggak ada divestasi itu, itu contoh. Nah, bayangkan, asal Anda tahu, saya ini doktor bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulusan IPB, jadi bukan ece-ece. Dan saya juga pernah sekolah di Jerman, jadi ngerti. Saya bisa hitung emas ini, hitung hutan, hitung laut, hitung kelapa sawit, hitung batu bara, dikonversi jadi rupiah, bisa saya. Dengan ilmu geografi informasi sistem. Itu kalau 1 gram emas segitu tadi, untuk Indonesia, rakyat yang sekarang kurang lebih 276 juta orang, per 1 orang, per 1 tahun, dari emas saja, kira-kira bisa terima uang berapa? Harusnya lumayan ya, Bang ya? 200 juta. Bisa buat beri beras ya, Bang ya? Sembako ya, Bang ya? 200 juta itu tanpa kerja loh. Karena nilai emas yang begitu dahsyat, ya, belum lagi batu bara, belum lagi hasil hutan untuk kayu-kayu itu, mau jati, mau meranti apa, orang Indonesia bisa terima 10 juta per bulan. Per bulan, seluruh rakyat Indonesia. Iya, coba bayangkan. Kalau betul-betul dikelola pasal 33, ayat 3, bumi, air, dan segala kekayaan alam dikelola negara. Dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, itu membuktikan Indonesia nggak boleh miskin. Jadi perangkat undang-undang dan mentalitasnya itu sudah diatur oleh para pendiri kita, negara kita dulu, nenek moyang kita sudah membuat undang-undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 udah the best. Ada pasal 33. Ada tadi itu. Yang ketiga, tugas pokok presiden dalam fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi fakta yang ada, ini tahun 2022. Nggak cerdas. Nah, ada bukti kita rakyat Indonesia separuh dari penduduk Indonesia kekurangan gizi.